Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Seksagesima yang berarti 60 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 10 ayat 1 dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 186 ayat 2.
Yang menjadi hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku yang nomor 165 ayat 1 dan 3. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang Maha Kasih dan Kudus, ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau. Dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, Engkau telah memberati aku dengan dosamu, Engkau telah menyusahi aku dengan kesalahanmu, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosa-dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku yang nomor 190 ayat 1 dan 3. Bahar aku tu Dina de
sudena pinar magani de bahana sudena burjui mangihu tohon Yesusi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Endo nomor 740 ayat 1 dan 4. Ay, Jesus lo parta
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita untuk minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 1 Februari 2021 sampai dengan 7 Februari 2021 seperti yang ada dalam lembar acara kita masing-masing. Yang kedua, ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 yang akan datang, ibadah minggu kita masih lakukan di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, persembahan khusus. Sesuai dengan surat yang masuk dari HKBP Distrik 27 Borneo, pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan khusus yang akan kita sampaikan ke Badan Tanggap Bencana HKBP Distrik 27 Borneo untuk disampaikan kepada jemaat yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Yang keempat, Sinode HKBP Distrik 27 Borneo. Mulai hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 akan dilaksanakan Sinode HKBP Distrik 27 Borneo yang bertempat di Balikpapan, membicarakan program kerja dan anggaran HKBP Distrik 27 Borneo tahun 2021. Mari kita bawa dalam doa agar sinode tersebut berjalan dengan baik. Yang kelima, Bakti Natal PT Taspen Banjarmasin. Pada hari Minggu 31 Januari 2021 yang lalu, kita menerima bakti Natal dari PT Taspen Banjarmasin sebesar 1,5 juta rupiah yang disampaikan langsung oleh Branch Manager PT Taspen, yakni Ibu Elvina Hutasoid, bersama dengan Manajer Layanan PT Taspen Banjarmasin, Bapak Bangun Sihombing. Atas nama jemaat HKBP Borneo, kami mengucapkan terima kasih atas bakti Natal yang disampaikan PT Taspen untuk gereja kita. Semoga Tuhan memberkati PT Taspen Banjarmasin dalam pelayanannya di Banjarmasin. Yang keenam, daftar sumbangan spontanitas pembelian tanah di samping gereja seperti yang ada dalam lembar acara kita masing-masing. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 712 ayat 1 dan 2. Di dalam Harodo
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Saya harap kita mengikutinya di tempat kita masing-masing. Beginilah bunyinya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Amang inang, remaja dan naposo bulung yang saya kasihi, ada suatu ilustrasi yang berjudul dengan jejak-jejak kaki. Ketika itu ada seorang anak perempuan di dalam hidupnya. Dia sering bercerita, menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi cerita di dalam hidupnya kepada Tuhan yang menjadi sahabatnya. Di dalam ilustrasi itu, dia sering berjalan-jalan bersama dengan Tuhan, bahkan di pinggir pantai di tempat di mana ia berada. Dan ketika mereka berlari-lari, mereka bersenda gurau, mereka berjalan di pinggir pantai, si anak perempuan ini memperhatikan jejak-jejak kaki mereka, bahwa ada 4 jejak kaki. Mereka bersukacita, saling bercanda, saling bersenda gurau dengan apa yang dia alami dalam kehidupannya, dan kehidupannya penuh bahagia. Namun di suatu saat, ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia mengalami pergumulan, dia berjalan ke pantai, dia berjalan menuju pantai, lalu dia menoleh ke belakang, dia melihat ternyata tidak ada 4 jejak kaki, dia hanya ada jejak 2 kaki. Di situ hanya ada jejak 2 kaki. Lalu dia di dalam pergumulannya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ketika aku dalam keadaan sukacita, ketika aku dalam keadaan bahagia, ada 4 jejak kaki, yaitu jejak kakimu dan jejak kakiku yang ada di tepi pantai ini. Tetapi kenapa ketika aku dalam penderitaan, kenapa ketika aku dalam pergumulan yang serius hanya ada 2 jejak kaki? Kemana engkau Tuhan? Kenapa engkau tidak datang kepadaku? Kenapa engkau tidak menolong aku? Namun dengan penuh lembut dan penuh kasih, Tuhan menjawab kepada anak perempuan, hai anakku, memang benar ketika engkau dalam keadaan sukacita, engkau melihat 4 jejak kaki, jejak kakiku dan jejak kakimu. Dan ketika engkau menderita, benar kau melihat 2 jejak kaki. Tetapi ingatlah, itu bukan jejak kakimu, tetapi itu adalah jejak kakiku, dan engkau sedang kugendong dalam pergumulan dan permasalahanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang sulit untuk
mengakui kekuatan Tuhan, sulit untuk mengakui penyertaan Tuhan, sulit mengakui bagaimana Tuhan ada bersama dengan kita ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan. Namun ketika kita dalam keadaan sukacita dan bahagia, sangat mudah kita mengatakan bahwa benar Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tetapi ketika dalam keadaan sulit, sering sekali kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada bersama dengan kita. Memang benar ya, dan itu bukan hanya diilustrasi anak perempuan itu. Dan dalam khotbah kita pada saat ini pun, orang Israel, orang bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, merasakan demikian di dalam kehidupannya. Ketika mereka terbuang ke dalam pembuangan Babel, ketika mereka mengalami kesulitan yang serius, ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan yang serius, mereka menyatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Mereka merasakan bahwa Tuhan tidak lagi begitu perkasa, Tuhan lagi tidak begitu kuat untuk menolong mereka, menopang mereka, melepaskan mereka dari persoalan dan pergumulan, terlebih dari pembuangan yang mereka hadapi, yang mereka rasakan pada saat itu. Mereka bersungut-sungut, mereka mandele, mereka mandate, mereka penuh dengan ketidakpercayaan, keraguan akan kekuatan Tuhan yang mampu menolong mereka. Mereka meragukan kekuasaan Tuhan, mereka meragukan kemahakuasaan Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan yang ada, bahkan yang mampu mengatasi segala kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Mereka menggantungkan hidup mereka kepada orang-orang yang kuat di dunia ini. Mereka menggantungkan harapan mereka kepada penyembahan-penyembahan berhala yang mereka anggap sekarang memberikan kekuatan kepada mereka, yang mereka anggap dapat memberikan kekuatan kepada mereka. Ternyata itu salah, ternyata hal itu salah, ternyata mereka salah menggantungkan hidupnya kepada apa yang kuat yang mereka anggap di dunia ini. Padahal Tuhan jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa dari segala yang ada di dunia ini, ataupun seperti apa yang dikatakan yang mereka sembah di dalam penyembahan berhala. Namun memang itu persoalannya, Manginang. Jangankan orang Israel, dan itu adalah gambaran kehidupan kita. Sangat sulit untuk mengakui bagaimana kekuatan Tuhan ketika kita sedang bergumul. Sangat sulit untuk mengakui keberadaan Tuhan, keperkasaan Tuhan, pertolongan Tuhan ketika kita menghadapi persoalan yang serius. Itu juga bagi setiap orang yang percaya, bahkan kepada setiap orang yang rajin gereja. Tidak banyak ketika orang yang rajin gereja, yang rajin mengikuti pertanyaan, yang rajin berdoa, ketika dia menghadapi pergumulan, mereka mengatakan, Tuhan, mengapa demikian terjadi dalam hidupku? Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Mengapa Tuhan tidak menolong aku? Padahal orang sana, orang yang tidak percaya kepadamu, orang yang tidak rajin beribadah kepadamu, orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sepertimu, hidupnya tidak pernah punya masalah, hidup mereka enak-enak saja. Tetapi kenapa aku, Tuhan, ketika aku dekat denganmu, ketika aku bergantung kepadamu, Engkau membiarkan aku? Kita percaya, tetapi kita ragu dengan apa yang menjadi hakikat Tuhan, bahwa Dia adalah Maha Kuasa, bahwa Dia berkuasa untuk segala sesuatunya. Inilah yang terjadi dalam khotbah kita. Orang Israel dalam pembuangan Babel yang menghadapi persoalan yang serius dalam kehidupannya, mereka ragu bahwa Tuhan bersama dengan mereka, bahwa Tuhan memperhatikan mereka. Bahkan mereka mengatakan hidup mereka tersembunyi dari Tuhan, dan hak-hak yang menjadi hak mereka tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan Allah. Lalu Nabi Yesaya pun mengingatkan ini kepada bangsa itu, bahwa Allah itu bukan Allah yang tidak memperhatikan, bahwa Allah itu bukan Allah yang tidak perkasa, yang tidak mampu menolong mereka, tetapi Allah itu adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang memperhatikan, Allah yang menjadi kekuatan kita. Amanginang, remaja dan Aposo Bulung, kita boleh melihat bagaimana Yesaya menyapa kepada bangsa itu yang di dalam pembuangan. Dikatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Ini kita lihat ya, bahwa
Yakub dan Israel dipergunakan di dalam satu ayat ini, ya, itu menunjukkan bagaimana Tuhan selalu membela orang Israel dalam setiap perkaranya. Yakub itu mengingatkan bagaimana sosok seorang Yakub ketika dia penuh dengan penipuan, tetapi dia tetap diberkati dengan Tuhan ketika dia mau bergumul dengan Tuhan, dan namanya bukan lagi Yakub ataupun penipu, tetapi dia adalah Israel, pahlawan Tuhan. Dan ini juga yang mau diingatkan lewat seruan Nabi Yesaya ini. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Mau mengingatkan kau yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan berkata begini, hai Israel, orang yang telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, bahwa engkau tersembunyi dari Tuhan dan apa yang menjadi hakmu tidak diperhatikan Tuhanmu, Allahmu. Bukankah memang dia adalah Allah yang begitu kuat? Bukankah dia adalah Allah yang maha perkasa? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak pernah menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia tidak terduga pengertiannya, dan dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memang benar adalah Allah yang perkasa, tetapi memang sangat pelik ketika kita dalam pergumulan yang serius untuk mengakui Allah itu memang benar-benar yang penuh dengan kekuatan, yang memberikan kita kekuatan. Oleh karenanya, Amang Inang, nas ini mau mengingatkan hakikat Allah, bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita, bahwa dia tidak kurang perkasa untuk menolong kita, tetapi dia ada bersama dengan kita. Hanya terkadang kita ragu akan penyertaannya, kita ragu akan kemahakuasaannya, sehingga ketika dia hendak menolong kita, kita telah pergi terlebih dahulu mencari kekuatan yang jauh di bawah kekuatan Tuhan kita, sehingga tidak ketemu yang menurut kita pertolongan melepaskan kita dari kesulitan itu. Namun ayat ini juga mau mengingatkan sesuai dengan topik minggu kita, bahwa dia adalah Allah yang menjadi kekuatan kita. Setidaknya ada beberapa hal yang mau dikatakan lewat Allah kekuatan kita. Yang pertama, ketika dikatakan Allah kekuatan kita, dialah yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau pada saat itu mereka menghadapi persoalan yang serius, kalau pada saat itu mereka menghadapi pergumulan yang serius, tetapi mereka masih boleh menjalani kehidupan, sebenarnya itu bukan karena kekuatan mereka, sebenarnya itu bukan karena kebisaan mereka, tetapi ketika mereka masih hidup, masih bernapas, dan masih diberikan kekuatan untuk menghadapi persoalan itu, sebenarnya di situ ada Allah, karena Allah lah sumber kekuatan kita. Sama seperti Amang Inang, kalau pada saat ini kita sedang kuat, kalau saat ini kita kuat untuk menjalani setiap hari kita, menghadapi pergumulan kita, sebenarnya itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena tenaga kita, tetapi karena Allah berdiam dalam kita yang menjadi sumber kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu melewati setiap harinya. Persoalannya, sadarkah kita di situ? Pada saat ini banyak dari kita yang tidak sadar untuk hal itu. Kita merasa apa yang terjadi pada saat ini ketika kita mampu untuk melakukan sesuatu, itu karena kuat kita, itu karena kehebatan kita. Tidak. Tetapi itu karena kekuatan Allah. Karena Allah lah yang menjadi sumber kekuatan kita. Itulah yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh diri siapapun untuk memberikan kekuatan kepada kita. Allah kekuatan kita menjadi Allah, menjadikan atau berarti Allah itulah sebenarnya sumber kekuatan kita. Jadi ketika engkau masih bisa berdiri saat ini, itu karena kekuatan Tuhan, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kuatmu. Seperti lagu Joy Tobing ya, semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta, tak dapat diriku berdiri tegak.
terima kasih cinta, semua karena cinta. Nah, alhasil kita ganti, tak dapat aku berdiri tegak jikalau Tuhan tidak ada beserta dengan aku. Jehola jongjong peau, hola jongjong pehamu, hola boy madalani ganupari hita, itu semua bersumber atau berasal dari kekuatan kita. Memang benar Manginang bahwa makanan dan minuman adalah sumber kekuatan kita, tetapi itu hanya terbatas. Tidak cukup kita mungkin ya hanya sekali makan, sekali minum itu bisa memberikan kekuatan selama-lamanya. Atau mungkin ada juga suplemen, makanan tambahan, minuman tambahan yang membuat kita kuat. Tetapi itu hanya bersifat sementara. Tapi kekuatan yang kekal untuk menghadapi segala yang terjadi, kita dapat berdiri tegak, itu hanya bersumber dari Tuhan kita. Jadi jangan pernah katakan ketika engkau berdiri tegak dan kau menghadapi persoalan, Allah tidak perhatikan engkau, Allah tidak memperhatikan hakmu. Tapi ingatlah ketika engkau mampu berdiri tegak meskipun persoalan banyak, di sana ada penyertaan Tuhan. Bahwa Allah sedang menyertai kita, Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Lalu dikatakan jikalau Allah adalah kekuatan kita, maka ini juga menjadi pengingat kepada orang yang tidak percaya, orang yang ragu akan kuasa Allah, bahwa benar-benar Allah itu adalah Allah yang penuh kuasa. Jadi kalau tadi Allah itu menjadi sumber kekuatan kita, itu mau mengingatkan kepada kita yang masih ragu dengan kuasa Tuhan, sebenarnya Tuhan itu jauh lebih dari apa yang kita bayangkan kemahakuasaannya di dalam kehidupan kita. Tapi seperti yang saya katakan tadi, masih banyak yang meragukan kuasa Allah. Sama seperti orang Israel, sama seperti kita, ketika di dalam pergumulan yang serius sangat sulit untuk mengaku keberadaan Allah menopang dan menolong kita. Sangat sulit untuk mengakui bahwa Tuhan berkuasa untuk segala sesuatunya, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering merasa doa-doa kita tidak didengarkan. Kita sering merasa kita telah ditinggalkan Tuhan. Kita sering merasa Tuhan itu tidak begitu perkasa. Kita merasa Tuhan itu tidak lagi kuat. Kita merasa Tuhan itu bahkan tidak ada untuk menolong kita. Lalu yang kemudian yang mau dikatakan bahwa Allah adalah kekuatan kita, Tuhan adalah kekuatan kita, yang mau menunjukkan sebagai sumber kekuatan kita dan menegaskan kepada yang ragu bahwa kita boleh berdiri sampai saat itu hanya karena kekuatan Tuhan, maka lewat itu kita diajak percaya kepadanya. Ya, percaya 100% kepadanya. Orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang mempercayakan dirinya kepada Allah. Apa yang terjadi dalam hidupnya, dia serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala ketakutanmu kepada Tuhan. Maka ia akan bekerja untuk menolong engkau. Bahkan ia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi, lewat khotbah minggu kita ini mau diingatkan kepada kita, dialah sumber kekuatan kita. Jangan ragu kepadanya, tetapi benarlah percaya kepadanya dengan mempercayakan hidup kita kepadanya sepenuhnya. Tidak sebatas hanya di ungkapan saja aku percaya, tetapi ketika menghadapi persoalan aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Itu makanya kalau dikatakan tadi, orang muda, orang yang digambarkan dengan penuh tenaga, penuh dengan kekuatan, itu akan menjadi lemah, itu akan menjadi tersandung. Dikatakan di ayat 30 dan di ayat 30, di ayat 29 dan di ayat 30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa,
yang tidak pernah tidak peduli dengan kami, yang tidak pernah tidak memperhatikan kehidupan kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu, memperhatikan apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, bahkan memampukan kami untuk melewati segala persoalan yang ada di dalam kehidupan ini. Hanya Tuhan, sering sekali ketika kami dalam persoalan, kami ragu akan kuasa Tuhan, bahkan kami menggantungkan diri kami kepada apa yang kami pikirkan kuat yang ada di dunia ini Tuhan, sehingga kami jauh dari-Mu. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami meskipun dalam persoalan yang sangat serius dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menghadapi persoalan itu, Tuhan akan menolong kami. Tuhan tidak pernah lelah untuk membantu kami, menopang kami, bahkan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan melepaskan kami dari persoalan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajar kami dan ingatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami tetap mempercayakan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Sering sekali kami berkata dalam ucapan kami percaya kepada-Mu, tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami jauh dari apa yang kami ungkapkan. Namun firman-Mu mengingatkan kami agar kami mau mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kehendak-Mu yang penuh dengan kebaikan akan terjadi atas hidup kami. Berkati firman-Mu itu ya Tuhan, menjadi pegangan landasan yang kokoh dalam hidup kami. Biarkan itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, Amang Inang Remaja Naposo Bulung dan sekolah minggu jemaat-Mu yang ada di Borneo ini maupun yang ada di mana saja Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati mereka di dalam setiap pelbagai keadaan yang boleh mereka alami saat ini Tuhan. Bahkan dalam keadaan sakit penyakit yang mungkin mendera mereka Tuhan, atau pergumulan serius yang menghampiri mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka, dan Tuhan memberkati mereka sehingga mereka mendapatkan kesembuhan bagi yang sakit, mendapatkan kelegaan ketika mereka menghadapi persoalan yang serius, dan mereka mendapatkan kekuatan ketika mereka lemah. Dan biarlah Tuhan, dari anak-anak yang baru lahir sampai kepada orang tua kami yang lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam segala rencana yang boleh kami hidupi, yang boleh akan kami lakukan. Kiranya Tuhan yang berkenan dan Tuhan berkati. Berkati Tuhan untuk gereja-Mu ini ya Tuhan, dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukan. Kiranya Tuhan yang mengajari kami, memampukan kami, para pelayan-Mu, untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada jemaat-Mu. Berkati Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, negara Republik Indonesia ini yang menghadapi persoalan yang serius karena begitu banyak bencana dan juga pandemi COVID yang belum berakhir. Berikan mereka kebijaksanaan sehingga mampu memberikan yang terbaik kepada kami rakyatnya. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk Sinode Distrik yang akan berlangsung esok hari sampai dengan hari Rabu di Balikpapan Tuhan. Kiranya lewat sinode itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami menjalani satu minggu ini, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalamnya kami serahkan Tuhan, karena kami yakin rencana Tuhan dan rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera. Ampuni kami dari dosa, kami layak menerima berkat dan layak menjadi saluran berkat, semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 758, ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Os ni ro
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Amang Inang remaja Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan sukacita kita tetap meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan biarlah sepanjang minggu ini kita dimampukan oleh Tuhan untuk melewati setiap harinya. Dan mari memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati kita sekalian. Horas.